Hai, apa kabar semuanya saudara? Dalam kesempatan ini, khusus di momen ini, di segmen kerinduanku ini, setelah beberapa hari kami tidak memutuskan untuk tidak menayangkan kerinduanku, kita semua tahu mendapat berita yang sangat mengejutkan. Seorang pahlawan iman, bahkan kalau saya boleh bilang dengan bahasa saya sendiri, yaitu seorang jenderal besarnya dalam pekerjaan Tuhan, jenderal besarnya Tuhan, yaitu gembala sidang saya, pahlawan iman saya, Bapak rohani saya, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan surga. Hari ini kita akan membahas legasi yang beliau tinggalkan dalam beliau melayani Tuhan puluhan tahun semenjak beliau dipanggil Tuhan. Dan kita akan sama-sama merenungkan apa pengajaran yang Tuhan berikan kepada Gembala Sidang Gereja Tribunus Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Dan saya percaya perenungan ini akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Sebelumnya kita mari sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya walaupun hari ini kami perlu melewati hari dengan air mata karena kehilangan, karena kesedihan. Tapi kami tahu di surga ada sebuah sukacita yang besar karena seorang hamba Tuhan, pahlawan iman, seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa telah menyelesaikan pertandingannya dengan baik dan mahkota kemuliaan telah tersedia baginya. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mau merenungkan apa yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan almarhum Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Pengajaran apa, pewahyuan apa yang Tuhan sampaikan kepada beliau yang akan terus kami ingat, terus kami lakukan dan akan terus kami lanjutkan the legacy yang diberikan oleh Gembala Sidang kami. Kami mau dengar sebagian dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang menyaksikan, mereka boleh diberkati dan mereka boleh mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Let's continue the legacy. Mari melanjutkan legacy atau warisan yang ditinggalkan oleh pahlawan iman kita, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Saya membuka dengan sebuah ayat, Amsal 10, ayatnya yang ke-7 mengatakan demikian. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Dari ayat ini kita tahu bahwa ayat ini menjadi hidup kepada saya ketika saya bersama dengan para hamba Tuhan. Kami orang-orang yang sudah dibentuk, kami sudah diangkat, diajar, diberikan sebuah pengalaman iman, dipercayai, bahkan dibimbing secara langsung oleh beliau untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kami mengingat momen-momen di mana kami bersama dengan Pendeta Pariaji. Kami mengingat momen-momen di mana beliau ngajar kami, di mana beliau menegur dengan kasih, di mana beliau menunjukkan sebuah sikap iman, di mana beliau menunjukkan sebuah kepemimpinan yang luar biasa. Dan setiap kali kami menceritakan tentang beliau, dalam hati kami ada perasaan damai. Betul kami kehilangan, betul kami mungkin secara pribadi gak siap, betul kami mungkin mengalami sebuah hal yang mengejutkan. Tapi kami tahu bahwa Gembala Sidang kami telah menyiapkan begitu banyak orang-orang hebat. Bukan hanya di gereja kami Tiberias, tapi orang-orang yang pernah menyaksikan beliau. Dan ingatan akan beliau membuat kami bangga, membuat kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengizinkan kami dibimbing, dipimpin, bahkan dibentuk oleh seorang pahlawan iman yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan, Billy Graham, mengatakan sebuah kutipan yang menarik. Dikatakan demikian, "The greatest legacy one can pass on to the one's children or grandchildren is not money or other material things." Dikatakan bahwa but rather a legacy of character and faith. Dikatakan bahwa the greatest legacy atau warisan terbaik yang dapat diturunkan kepada anak, kepada cucu, bukan uang, bahkan bukan pencapaian hidup ini, tetapi warisan terbaik yang dapat diberikan adalah sebuah legacy, sebuah warisan dan sebuah karakter iman, karakter dan iman. Dan saya percaya Gembala Sidang Bapak Pendeta Pariaji, beliau telah meninggalkan sebuah karakter yang luar biasa. Beliau terkenal sebagai orang yang jujur, beliau terkenal sebagai orang yang menjaga kekudusannya dengan luar biasa. Bahkan beliau terkenal sebagai orang yang berkata A di atas A, B di atas B. Beliau sungguh-sungguh menjaga hidupnya dan iman beliau sungguh sangat luar biasa. Sudah tak terhitung berapa banyak orang disembuhkan
oleh karya Tuhan melalui Gembala Sidang Pendeta Pariaji. Sudah tidak terhitung berapa banyak vonis dokter yang dihancurkan, dibatalkan oleh karena pekerjaan Tuhan melalui pelayanan Pendeta Pariaji. Sudah tidak terhitung berapa banyak keluarga yang diselamatkan. Saya percaya bahwa sama seperti Tuhan dapat memakai almarhum Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kita yang percaya kepada pelayanan beliau, kita yang percaya kepada kuasa tubuh dan darah Yesus, kuasa pengurapan dengan minyak kudusnya, kita juga dapat dipakai Tuhan secara luar biasa. Sedikitnya ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang bisa kita pelajari. Apa yang akan kita teruskan mengenai pelayanan Gembala Sidang Pendeta Pariaji? Yang pertama ada let's continue the legacy mengenai kekudusannya. Beliau terkenal dengan sebuah kutipan, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Ibrani 12 ayat yang ke-14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yosua 3 ayatnya yang ke-5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Memang tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi bagi orang yang sudah percaya dan sudah bertobat, kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup senantiasa dalam pertobatan. Kalau ada pendeta yang saya kenal secara pribadi yang selalu dalam khotbahnya menyerukan tentang kekudusan, menyerukan tentang pertobatan, menyerukan tentang hidup baru, menyerukan untuk mari jaga tangan kita, jaga mulut kita, jaga pikiran kita. Beliau adalah Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Dalam setiap khotbah beliau selalu menyerukan mengenai kekudusan. Saya punya seorang teman yang pergi mengambil studi master di salah satu negara di Eropa, dan dia lanjut ke dalam studi berikutnya. Kurang lebih ada 5-7 tahun dia ada di luar negeri, dan suatu hari dia kembali ke Indonesia dan dia datang dalam sebuah cabang gereja kami, dan ketika dia duduk dengar khotbah Gembala Sidang Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, dia mau berkata sama saya, wow, dari awal saya belum menikah, awal saya belum studi di luar, sampai sudah menikah kembali ke Indonesia. Sudah bertahun-tahun saya nggak di Indonesia, dan saya dengar khotbah Pak Pariaji, khotbahnya masih sama. Tetap menyerukan kekudusan, tetap menyerukan tentang pertobatan, tetap menyerukan tentang hidup ini. Kita harus jaga hidup kita, jaga sungguh-sungguh, karena Tuhan meminta kekudusan, karena Tuhan menghargai kekudusan. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan. Hidup kita harus sesuai dengan firman yang kita percayai. Firman Allah mengatakan demikian dalam sebuah ayat yang memberkati saya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tuhan meminta kita untuk hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan meminta kita agar hidup kita benar-benar menggambarkan terang kasih Kristus. Bagaimana caranya? Dengan hidup dalam kekudusan. Karena saya percaya action speak louder. Perbuatan kita berbicara lebih keras dari perkataan kita. Dan saya percaya apa yang Pak Pariaji ajarkan mengenai kekudusan telah melekat kepada setiap para orang-orang yang mengikuti beliau dan percaya kepada pelayan beliau. Hal yang kedua yang perlu kita lanjutkan adalah hidup orang percaya yang penuh dengan kuasa dan mukjizat. Pak Pariaji bukan hanya sering mengajarkan mengenai tentang kekudusan, tapi beliau orang yang paling percaya bahwa hidup orang percaya penuh dengan kuasa. Hidup orang percaya penuh dengan mukjizat. Hidup orang percaya penuh dengan tanda-tanda yang heran. Firman Allah mengatakan demikian, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Pak Pariaji percaya bahwa ketika dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia diberikan karunia untuk mendirikan sebuah gereja di mana Allah mau tidak dapat menguasainya. Gereja yang berlimpah dengan tanda kuasa yang heran. Dan saya percaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya percaya kepada Yesus, sama seperti Tuhan memakai Gembala Sidang Pendeta Pariaji, Tuhan juga dapat memakai saudara. Kuasa yang sama tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Firman Allah mengatakan dalam Kisah Rasul 1 sampai ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kuasa yang Tuhan berikan untuk kita menjadi saksi
bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Poin yang ketiga yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari pengajaran Gembala Sidang almarhum Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, yaitu setia sampai akhir. Beliau selalu mengajar pengkhotbah 7 ayat yang ke-8, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Bahkan dalam Galatia 3 ayat yang ketiga, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu mengakhirinya dari dalam daging? Beliau percaya bahwa hidup ini perlu setia sampai akhir. Beliau percaya bahwa mengikuti Tuhan sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Dan beliau membuktikan kesetiaan beliau melayani Tuhan sampai pada kesudahannya. Beberapa tahun yang lalu beliau cerita bahwa beliau ingin meminta pensiun kepada Tuhan. Dia berkata, saya sudah cukup tua, saya sudah puluhan tahun melayani Tuhan. Bolehkah saya pensiun Tuhan? Dan Tuhan dalam sebuah penglihatan muncul kepada beliau. Dan Tuhan memperlihatkan dirinya dengan mahkota duri. Dan Tuhan memperlihatkan sebuah mayat diturunkan dari kayu salib. Bagi beliau hal tersebut adalah sebuah perintah dari Tuhan. Bahwa melayani Tuhan harus sampai kesudahannya, setia sampai akhir. Walaupun secara usia beliau sudah sangat senior, tetapi beliau terus melayani Tuhan dengan segenap kekuatan yang dia punya. Suatu hari saya masih mengikuti beliau di sebuah cabang di gereja Tiberias, dan beliau sedang ketiduran karena beliau capek. Dan waktunya naik khotbah, dan tidak ada orang yang berani membangunkan beliau karena takut dan juga kasihan karena beliau sudah capek dan cukup lelah. Dan tiba-tiba beliau bangun dan beliau bilang, kenapa gak ada yang bangunin saya? Dan kami bilang, mohon maaf Pak, karena Bapak sedang tertidur, kami takut Bapak kecapean dan sebagainya. Sebuah kalimat yang memberkati saya, beliau berkata demikian, saya datang kemari untuk melayani jemaat, bukan untuk tidur-tiduran. Kalau tidur-tiduran saya bisa di rumah. Kasihan jemaat tunggu saya. Dan itu bukan sekali dua kali. Beberapa kali kami pelayanan, beliau sudah kelaparan, ada makanan sudah menanti beliau. Dan kami bilang, ayo Pak makan dulu. Dia bilang sama saya, Gideon, saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Saya kemari untuk melayani. Sudah banyak orang menanti saya. Makan bisa nanti, saya harus melayani Tuhan lebih dahulu. Saya percaya bahwa hal tersebut berangkat dari kerinduan beliau untuk melayani Tuhan. Haus beliau akan cinta kasihnya kepada jiwa-jiwa yang hilang. Dan saya akan tutup dengan sebuah ayat 2 Samuel 9 ayatnya yang pertama. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Daud ditolong banyak oleh Yonatan karena Yonatan yang menyelamatkan dia, membantu dia ketika dia berperang dengan ayah Yonatan, yaitu Saul. Ketika Saul mati, Yonatan mati, dan Daud naik menjadi raja. Daud tidak melupakan perbuatan baik dari orang yang pernah berbuat baik kepada dia. Apa yang Daud lakukan? Daud mencari keturunan dari Saul, keturunan dari Yonatan. Kenapa? Hendak menunjukkan kasih setianya. Daud bisa saja menganggap bahwa yang baik sama dia sudah meninggal, sudah gak perlu bisa dibalas. Tapi Daud memilih untuk berbuat baik kepada keturunan Yonatan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mari terus melanjutkan pewahyuan pengajaran yang diterima oleh Gembala Sidang Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Hidup senantiasa dalam kekudusan. Percaya ada kuasa dan mukjizat. Dan yang ketiga, setia sampai akhir. Yang kedua adalah berbuat baik kepada sesuatu yang disayang oleh beliau. Kalau orang-orang yang dipanggil Tuhan dan sudah meninggal dipanggil Tuhan. Dan orang-orang yang meninggal itu ada sesuatu yang dia sayangi sebelum dia meninggal. Sesuatu yang dia sukai. Kita akan menjaga legasinya. Dan bagi saya pribadi, saya akan menjaga legasinya. Dengan cara apa? Saya akan terus melayani Tuhan. Akan terus mencari, berjuang sebanyak mungkin untuk memenangkan banyak jiwa. Mengasihi istri beliau, Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Mengasihi keturunan beliau dan mendoakan mereka. Mungkin kita gak bisa balas secara materi, tapi kita selalu bisa melipat tangan dan berdoa bagi beliau. Kita mau sama-sama berdoa pada hari ini. Kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan telah memberkati kami dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Almarhum Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Kami terima kasih Engkau telah memanggil dia dalam kemuliaan-Mu. Engkau telah memanggil dia dalam hal-hal yang luar biasa. Sekarang kami sadar bahwa beliau sudah bersama dengan Tuhan. Dan kami harus melanjutkan pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Kami berdoa
Yang pertama, berkati agar gereja Tiberias makin lebih lagi dipakai Tuhan secara hebat dan luar biasa. Yang kedua, berkati istri beliau, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, gembala sidang kami. Sehat sempurna, kuat, panjang umur. Tuhan pakai sama seperti Engkau memakai suaminya, Kau juga pakai istrinya dengan hebat dan luar biasa. Hikmat mengalir, kuasa mengalir, mukjizat mengalir, penyertaan Tuhan mengalir. Bahkan berkati keturunan beliau, kami serahkan, berkati Mbak Ira bersama dengan Kak Ivan, dengan anak-anak, cucu dan mantu diberkati. Kami juga berdoa berkati Kak Aristo bersama juga dengan istri Kak Jen, dengan anak-anak diberkati. Berkati Kak Argo dalam pelayanan juga diberkati luar biasa. Bahkan berkati Arseto, seluruh hamba Tuhan, seluruh para pelayan Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, semuanya diberkati. Bahkan kami juga berdoa kiranya Engkau membangkitkan bilangan orang-orang yang dahsyat, yang luar biasa. Orang-orang yang melayani dengan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya gembala sidang kami sudah bersama dengan Tuhan Yesus kerajaan surga. Kami akan melanjutkan pelayanan minyak dan anggur, akan melanjutkan pelayanan kekudusan, pelayanan yang penuh dengan kuasa, pelayanan yang terus setia sampai pada akhirnya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tulis kolom komentar di bawah bagaimana pelayanan Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji telah menyentuh saudara. Kalau ada kesaksian yang indah, please tolong tuliskan di bawah agar makin banyak orang yang diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.